Oke, untuk keluarga saya terima kasih banget sudah menyupport dan mendukung saya. Dan tentunya kalau kalian nggak ada, saya tidak bisa akan mendapatkan prestasi yang sebanyak ini. Dan tentunya saya juga ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya, keluarga saya, dan sepupu saya yang lain yang sudah mendukung saya. Terus motivasi saya untuk teman-teman, jangan ragu untuk mencoba ya, jangan ragu dan takut untuk mencoba, karena kalau kalian nggak mencoba, lebih baik kalian mencoba dan gagal daripada kalian diam dan gagal. Oke, halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar dimanapun kalian berada. Satu informasi 4 media bisa dibaca, bisa didengar, dan juga bisa ditonton. Hari ini bersama saya Naya. Senang rasanya bisa diberi kesempatan untuk menjadi host pada acara podcast kali ini. Nah, pemirsa, pada siang hari ini kita kedatangan salah satu narasumber hebat yang tentunya sangat berprestasi. Sebelum itu, sebelum kita cari tahu tentang siapa sih model berprestasi itu, nah, maka dari itu, tak kenal maka tak sayang, mari kita langsung saja sapa narasumber berprestasi kita. Mungkin bisa perkenalkan namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ikra Dwi Putra, lebih akrab dipanggil Ikra. Saat ini saya mendapatkan gelar yaitu Winner Top Model Star Sulawesi Selatan tahun 2025. Wah, pemirsa, hebat sekali ya Ikra ini. Dia, kalau boleh tahu nih sebelumnya usianya berapa sih? Usia saya saat ini 13 tahun. Wah, 13 tahun, berarti masih kelas 9 SMP ya? Iya. Wah, di kelas 9 SMP ini dia udah bisa menjadi salah satu winner di top model remaja Sulawesi Selatan tahun 2025. Gimana sih perasaan kamu telah terpilih menjadi winner top model star remaja di Sulawesi Selatan? Tentunya bangga sekali, dan saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang telah mendukung saya dan telah mensupport saya juga. Tanpa orang tua saya tidak bisa mendapatkan gelar ini. Wah, begitu ya Presa. Jadi boleh dong ceritain gimana sih kamu bisa terpilih menjadi top winner model star remaja Sulawesi Selatan. Apa aja rangkaian-rangkaian kegiatan yang kamu ikutin selama masa itu? Oke, pas pemilihan top model Sulawesi Selatan tahun 2025 itu, hari pertama itu kami melakukan yang namanya preliminary atau fashion show yang dilakukan secara parade atau sendiri-sendiri. Nah, atau pas sendiri-sendiri itu kami disuruh maju untuk satu-satu melakukan fashion show yang bernama pose-pose, yang pastinya ada juga titik-titiknya. Dan tentunya hari kedua kami melakukan yang kita tunggu-tunggu itu pasti grand final. Pas grand final itu kami juga melakukan parade, fashion show sendiri-sendiri. Dan tentunya pas malam itu pengumuman top 1, top 2, top 3. Oh, jadi sangat singkat ya? Iya, sangat. Cuman 2 hari? 2 hari. Wah, jadi cuma 2 hari. Mungkin waktu latihannya lama atau sebentar saja? Kalau untuk latihan sih 1 minggu, itu pun secara otodidak saja. Otodidak ya? Iya. Seminggu? Oke. Berarti ini prestasi yang pertama atau sebelumnya udah ngikutin prestasi sebelumnya udah didapatin gitu? Iya. Udah. Boleh dong sebutin apa aja prestasinya? Oke, yang pertama kali aku ikut dunia ajang-ajang begini, yang pertama di Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun 2025. Alhamdulillah saya mendapatkan best persahabatan putra. Dan kedua tuh saya mengikuti Ikon Ramadan Sulawesi Selatan tahun 2025 dan saya mendapatkan runner up 1. Yang ketiga itu saya mendapatkan duta anti bullying di SMP Negeri 40 Makassar di sekolah saya. Dan yang keempat saya mendapatkan runner up 1 di Fashion Icon Sulawesi Selatan tahun 2025. Dan yang kelima saya mendapatkan winner, alhamdulillah saya mendapatkan winner di Top Model Star Sulawesi Selatan tahun 2025. Wah, jadi banyak banget ya prestasinya di usia yang 13 tahun ini. Alhamdulillah. Nah, dari semua prestasi yang Ikra dapat, respon orang tua Ikra gimana? Apakah mendukung atau apa? Respon orang tua saya sangat mensupport saya dan tentunya mendukung sekali. Dan tanpa dukungan orang tua saya juga, saya tidak bakal sampai mendapatkan gelar-gelar ini semua, Kak. Wah, jadi Ikra berapa bersaudara kalau boleh tahu? Kalau saat ini saya bersaudara
saudara. 2. Iya. Punya kakak atau adik? Kakak. Iya. Gimana respon kakaknya ke Ikra? Tentunya respon kakak saya juga sangat mendukung dan menyupport saya. Atau pas itu saya juga ada itu namanya vote sosial media. Iya. Dan tentunya kakak saya juga menyuruh teman-temannya untuk vote saya. Alhamdulillah saya mendapatkannya. Oke, jadi di ajang pemilihan Top Model Star ini Ikra berhasil mendapatkan winner. Iya, alhamdulillah. Nah, terus untuk kedepannya nih, Ikra tuh mau jadi apa sih? Apakah mau lanjutin di dunia model atau mau beralih ke mana? Tentunya kalau insya Allah saya mau beralih ke model atau saya juga mau beralih ke chef koki. Kokil, wah. Nah, kalau boleh tahu, apa sih alasan kamu bergelut di dunia model? Yang pertama tuh kan pertama kali tuh saya melihat di sosial media bahwa ada anak-anak yang mengikuti ajang-ajang seperti ini dan saya terinspirasi mengikuti model-model seperti itu. Dan saya pertama kali tuh saya mengikuti audisi di Kota Makassar Duta Pelajar dan alhamdulillah saya lolos ke tingkat provinsi. Nah, jadi kamu dimulai dari Duta Pelajar, Iya. terus beralih ke model-model yang lainnya Iya. sampai saat ini Oke. di Top Model Star Firman. Iya. Oke. Harapan kamu ke depannya gimana sih? Mimpi kamu tadi udah mau jadi koki ya? Ya. Nah, terus apa harapan kamu buat teman-teman di luar sana? Oke, harapan saya untuk teman-teman saya, jangan ragu untuk mencoba dan takut untuk mencoba. Karena mengapa? Kalau lebih baik kalian mencoba dan gagal daripada kalian diam dan menyesal. Nah, terus gitu ya. Ya. Itu tadi harapan-harapan Ikra buat teman-teman di luar sana. Model. Kita kan ini berbicara soal model ya. Model di mata Ikra itu seperti apa? Model di mata saya seperti orang-orang yang sangat-sangat menginspirasi semua orang untuk mengikuti ajang-ajang tersebut agar kita bisa menunjukkan bahwa kita anak generasi Indonesia yang hebat. Wah, gitu ya pemirsa. Berarti Ikra punya model favorit dong? Punya. Punya. Boleh tahu nggak? Model yang pertama kali menginspirasi saya itu Kak siapa lagi? Oh, Kak Jibe. Oh, Kak Jibe. Iya, Kak Jibe. Ya, yang winner di Duta Pelajar Iya. tahun lalu. Oke. Kasih tips and trick dong, kenapa kamu sering juara? Kan udah dapat beberapa prestasi nih sejauh ini. Nah, gimana sih tips and trick buat teman-teman di luar sana yang mau masuk ke dunia model juga? Oke, tips and trick untuk menjadi model yang pertama tuh kalian harus percaya diri. Kalau tanpa percaya diri kalian pasti akan takut kalau maju di panggung kayak tangannya udah gemeteran, terus kayak udah gemeter semua itu percaya diri. Dan kalau kalian nervous di panggung, kalian tarik nafas sehingga badan kalian nggak bergetar. Yang ketiga, kalian anggap audiens itu nggak ada. Jadi kalian harus mata kalian ke depan agar kalian nggak nervous dan nggak deg-degan sama sekali. Oke, jadi itu tadi tips and trick dari Ikra buat para teman-teman di luar sana yang mau menginjakan kakinya di dunia model. Nah, kalau boleh tahu selama ini kan Ikra udah punya banyak prestasi lagi ya. Nah, apakah Ikra selama bergabung di dunia model ini, Ikra pernah gagal nggak? Tentunya kalau setiap ajang-ajang seperti ini ada yang namanya kesalahan dan apalagi itulah, atau pas di Duta Pelajar enggak sih, atau pas dep interview masih pertama kali, atau pas dep interview tuh kan masih pertama kali mengikuti dep interview, pastinya kayak omongnya kayak masih terhancur-hancur dan Gagap ya? Iya. Atau pas sudah belajar, alhamdulillah public speaking sudah bagus. Oke, tips and trick-nya gimana lagi tuh buat agar kita nggak merasa gagal gitu? Tips and trick agar tidak merasa gagal itu ya sama kayak tadi Kak, percaya diri dan tentunya jangan anggap diri kita selalu gagal gitu. Nah, kalau kamu gagal, kamu ngelakuin apa kira-kira? Dan tentunya kalau saya Kalau kamu gagal, Oh iya, kamu kalau- ngelakuin apa? Ya kalau saya gagal saya ngelakuin yang namanya
evaluasi diri yang kayak misalnya saya mengikuti ajang ini dan saya melakukan kesalahan, saya melakukan evaluasi diri yang dimana saya mencari kesalahan saya agar saya bisa pelajari lebih dari itu Kak, supaya dibagus di mata orang. Oke, jadi gitu. Nah, apa perubahan yang kamu rasa before dan after selama kamu menginjak di dunia model atau selama kamu meraih semua prestasi yang kamu dapatin? Ya, belum saya mengikuti ajang-ajang seperti ini, saya itu orangnya dulu introvert banget, atau pas melihat di sosial media bahwa ada anak-anak kecil yang melakukan fashion show dan sangat percaya diri, disitulah saya terinspirasi sekali karena masa dia bisa saya tidak bisa. Ya, jadi saya juga melakukan seperti itu dan afternya saya mengikuti ajang-ajang seperti itu dan alhamdulillah saya ada perubahan sedikit yang namanya percaya diri, tidak apalagi introvert, pastinya bisa berwawasan luas dan ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini kita bisa mendapatkan teman-teman yang dari luar kota Makassar juga Kak. Oke, kalau boleh tahu nih, kan Ikra udah banyak ngikutin ya model-model di dunia model gitu. Iya. Teman-temannya dari mana aja tuh? Banyak sekali Kak, dari luar kota Makassar. Ada yang dari Bone, Bantaeng, Takalar, ada juga dari Jakarta yang biasa ikut di Kak Firman Star itu. Terus ada juga dari, pokoknya banyak Kak. Nah, terus kalau misal nih ada orang yang bilang model cuman gaya Ji begitu, apa tanggapan kamu terhadap itu? Sebenarnya model juga gaya tapi tidak terlalu apalagi kayak gayanya itu ada kayak pose. Jadi itu kalau dalam dunia fashion show itu ada namanya pose. Jadi pose itu kita bergaya kayak melakukan gaya di saat kita jalan, berhenti di titik kumpul. Terus ada namanya juga blok-blok. Jadi itu blok. Kalau pakai fashion show kita harus berhenti di situ dan berpose kayak bergaya. Nah, jadi itu ya tadi ya. Kalau misalnya nanti diberi kesempatan lagi, next prestasi apa yang ingin Ikra raih? Prestasi yang saya yang raih itu saya mau mengikuti ajang pemilihan Darah Daeng Kak. Darah Daeng Kota Makassar? Iya. Oh, berarti di tahun depan ya? Iya, tahun depan. Nah, kalau boleh tahu apa yang Ikra harapkan dari Darah Daeng tahun depan? Semoga saya bisa mendapatkan gelar winner di Darah Daeng tahun depan dan semoga berjalan dengan lancar dan latihannya bisa semakin bagus Kak. Nah, terus apa sih hal yang ingin kamu mempersiapkan untuk menjadi seorang winner di Darah Daeng tahun depan? Dan tentunya kami mempersiapkan yang namanya KNI, kostum, orasi, dan tentunya pose-pose yang nanti kita lakukan di fashion show tersebut. Dan tentunya kita juga kalau masuk di Darah Daeng itu pasti kita belajar tentang budaya, warisan, dan tentunya juga yang lain-lain Kak. Yang lain-lain. Ya. Nah, jadi itu ya, itu tadi yang kamu mau, yang ingin kamu pelajari. Nah, terus kamu selama ngikutin ajang-ajang seperti ini, kamu latihannya sendiri atau gimana? Atau ada bantuan dari siapa gitu? Hari pertama mengikuti di Duta Pelajar Selatan itu saya secara otodidak dan model-model lainnya saya diajari oleh teman-teman saya juga yang sudah berpengalaman Kak. Terus kalau dari catwalk, orasi, dan yang lain-lainnya itu kan pasti kita diberi pertanyaan tuh. Nah, kamu itu jawabannya cari sendiri apa gimana? Terus dari catwalknya juga belajar sendiri atau udah kursus di tempat lain? Kita ke KNI dulu. Kalau KNI itu saya memahami dan ada yang kuhafal sedikit dan tentunya juga kalau catwalk kita kembali ke otodidak Kak. Otodidak. Iya. Nah, yang paling berperan ya tentunya kedua orang tua saya Kak. Kedua orang tua.
Kenapa tuh kedua orang tuanya sangat berperan dalam prestasi Kak ini? Tentunya juga kalau orang tua saya tentunya juga senang kalau anaknya mendapatkan gelar kan. Jadi orang tua saya mendukung saya, Kak. Oke, jadi siapa sih ya orang tua yang nggak mau anaknya dapat prestasi? Iya, betul gitu? sekali. Nah, terus terakhir nih, apa pesan yang ingin kamu sampaikan dan beri dong motivasi untuk para teman-teman atau pesan kepada keluarga yang udah ngedukung kamu sampai saat ini? Oke, kalau ke keluarga dulu ya. Iya. Oke, untuk keluarga saya terima kasih banget sudah menyupport dan mendukung saya. Dan tentunya kalau kalian nggak ada, saya tidak bisa akan mendapatkan prestasi yang sebanyak ini. Dan tentunya saya juga ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya, keluarga saya, dan sepupu saya yang lain yang sudah mendukung saya. Terus ke Motivasi buat teman-teman. Iya, motivasi saya untuk teman-teman, jangan ragu untuk mencoba ya. Jangan ragu dan takut untuk mencoba, karena kalau kalian nggak mencoba, lebih baik kalian mencoba dan gagal daripada kalian diam dan gagal. Wah, pemirsa, jadi itu ya tadi motivasi buat teman-teman sekaligus pesan buat orang tua Ikra dan semua keluarga yang udah ngedukung Isra di ajang pemilihan top model star Sulawesi Selatan kali ini. Nah, itulah tadi pemirsa wawancara aku bersama narasumber terhebat kita yang sangat menginspirasi kita semua pada hari ini. Untuk berita terupdate lainnya, jangan lupa nonton di BKM News, Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan juga bisa ditonton. Saya Naya dan salah satu narasumber kita pada siang hari ini pamit undur diri. Bye-bye.